Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian santai Fasli, Masya Allah, teman-teman dari Fasli Al-Alim ini, dan teman-teman dari MBI sekalian, para biker yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, ini spesial benar, kita sering ke Bandung, baru sekarang bisa kumpul sama teman-teman Fasli ini. Sebenarnya kalau tahu bakal pakai Vespa, saya usahakan pakai Vespa itu dari rumah. Karena ini 261 ada standby di rumah ya. Cuma takut zoling, banyak apa per-pernya yang belum bener. Ustaz tak overload. Tapi intinya sih kita datang ke Bandung ini sebenarnya TUD, ada apa sih kebiasaan yang kita bikin namanya TUD, bro. TUD itu tunggu Ustaz datang sebenarnya. Karena saya sering pakai semboyan teman-teman bikin baju itu yang paham bakers itu cuma baker gitu lah. Artinya bukan berarti kita ini nggak terima masukan non-baker, bukan ya. Kita berharap mudah-mudahan justru kita orang yang fleksibel, mengerti bahwa yang namanya baker ini juga punya keinginan untuk mengembalikan fitrah. Apalagi kita yang udah umur makin kurang bukan makin tambah ya. Ada bahasa Ibnu Qayyim tuh, bro, dalam kitabnya itu. Kata beliau, idza kunta hasadka dzunub fada'aha wa in sita falyasta'nis. Kalau kalian sudah capek bikin dosa, tinggalkan dosa. Jadi bahasanya udah dosa, udah nggak begitu bahasanya. Karena kita juga tahu semua dosa ogah amal kita kerjain, betul. Cuma ada aja yang jemput start gitu ya. Ada aja yang datang, jadi kadang-kadang kita nggak kuat. Sama orang suka salah sangka, bro, gue udah hijrah bro, udah 6 bulan nih, 6 bulan gue hijrah, 6 bulan gue nggak bikin dosa. Nggak ada orang yang sudah hijrah nggak berdosa, nggak ada. Karena selama label nama kita nih Ibnu Adam, anak Adam, kata Rasul apa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti punya dosa gitu loh. Jangan suka merasa suci, jangan suka merasa maksum, walaupun namanya si maksum. Nggak ada orang yang maksum. Makanya bahasa agama, idza kunta wa hasadka dzunub fada'aha. Kalau kalian sudah lelah bikin dosa, tinggalkan dosa gitu loh. Atau mungkin dalam ayat dikatakan wa'bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikuti keburukan, dosa, maksiat dengan kebaikan. Karena jujur di sela-sela kita ini melakukan aktivitas yang namanya dosa ini, kita tetap minta derajat penghuni surga. Ada sebuah apa namanya syair juhala. Syair juhala itu istilahnya untaian kata syair buat orang-orang yang jahil. Lagi-lagi Ibnu Qayyim mencatat. Kata Ibnu Qayyim begini, bro. Nasilud dzunub ila dzunub wa nartaji darajal jinan ladan na'imul khalid. Walaqad alimna adal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Ya, kita dijelaskan ini enakan ini pulanan ini, bro. Iya, beliau mengatakan nasilud dzunub ila dzunub. Kita orang ini orang yang suka nyambung dosa. Di rumah kita berdosa, ngomel sama orang rumah, kumpul sama teman-teman klub, ya kita juga berbuat dosa. Ya, jadi nggak ada orang yang nggak berdosa, itu nggak ada. Setiap orang pasti melakukan itu. Cuma ditekankan dalam agama, kata agama, walaupun kita berbuat dosa, nartaji darjal jinan ladan na'imul khalid. Di sela dosa kita lakukan, kita mengangkat tangan ke langit meminta derajat penghuni surga. Emang kalau boleh jujur ya, maling juga nggak berani minta neraka. Ya, para koruptor tuh kalau mau ditangkap sama KPK, karena saya kebetulan pengajar di KPK gitu ya, jadi saya tahu sekali. Mereka kalau yang mau dipanggil itu pada umroh,
Ya. Jangan ketahuan ya Allah, jangan ketahuan. Jadi, tapi dia nggak berani minta neraka, nggak berani. Mereka minta derajat penghuni surga. Ada kata Ibnu gini, walaqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Kita punya orang tua yang namanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pernah di surga. Akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Keluar dari surga karena sebuah dosa. Kebayang nggak bro? Adam dan Hawa pernah di surga. Dikeluarkan dari surga karena sebuah dosa. Dikeluarkan dari yang namanya surga dari karena sebuah dosa. Dosa satu membuat mereka keluar dari surga. Lah kita kolektor dosa, mimpi masuk surga, ajib ya. Satu dosa saja mengeluarkan dia dari surga. Nah ini nih, kalau udah kondisinya seperti itu, kita pengen kembalikan kepada ayat wa'ad bisayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulqin hasanin. Barengin keburukan, kemaksiatan dengan kebaikan. Yang pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Makanya ada program TUD nih dari teman-teman MBI ini bukan penambahan jumlah klub motor, bukan. MBI ini cuma wadah para biker buat bicara agama, bicara klub masing-masing lah. Ya, orang punya kelompok-kelompok tersendiri bikin mereka enjoy, gak apa-apa. Tapi kalau mungkin bicara agama, kita bicara MBI, Muslim Bagian Indonesia ini ada wadah santai buat dialog agama. Ya, even salah satunya ini nih, kita ada TUD nih bro. Ya, di Blok M Jakarta, di beberapa tempat lainnya kita datangi di kafe-kafe juga, yang mereka santai ngobrol. Pengen ngobrolnya kita nih ada berbau agama, tapi relax. Nah, karena kadang-kadang kita pengen ngomong agama, cuman kita nggak tahu gimana cara ngobrolnya nih. Soalnya di Indonesia kan orang kalau ngomong agama identik pakai baju koko, pakai kupluk, betul ya. Ustadz pakai begini orang heran-heran. Ustadz pakai hoodie, gitu kan. Ada yang bilang Ustadz pakai blue jeans, terus pakai koko. Dari bahasa sudah beda. Ustadzun bahasa Arab, koko bahasa Cina, nggak nyambung. Ngapa itu mesti paksain, mesti pakai koko? Nggak begitu bahasanya. Aish masyita, hidup terserah kalian. Ada aturan main gitu loh. Nah kita pengen fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi mana kau berpijak, tegakkan syariat. Karena walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Dan kita pengen negeri kita tercinta Indonesia ini diturunkan berkah. Caranya bagaimana? Dimanapun kita ngobrol, jangan sampai meninggalkan zikir. Ya, jadi ditekankan dalam agama ini, jangan tinggalkan itu. La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Jangan banyak bicara tanpa zikir. Jadi ngomong apa aja? Weh gila bro, gue tadi hampir tabrakan. Alhamdulillah tuh. Temen gue baik bener, gue dibagi tadi. Aduh, ini orang masya Allah. Aduh, susah gue ngomong ini. Itu gerhana kemarin ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Gue lagi di atas Vespa gue bro. Kan memang Vespa ulin betul. Kita lagi pengen balik, pengen muter ini. Itu pemandangan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Jadi endingnya itu agama gitu loh. Ya kita pengen begitu, makanya ngomong apa ya terserah. Tapi tolong jangan lupa ada zikrullah. Kenapa? Inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasi. Karena seburuk-buruk orang di akhirat nanti, orang yang hatinya keras. Kenapa keras hatinya? Mulutnya nggak basah untuk mengingat Allah. Jadi intinya sih itu kali bro ya. Nah kita pengen sambil ngobrol santai gini, nggak tahu nih, mungkin ada teman-teman yang mau ngobrol ya. Siapapun yang mau dialog silakan. Kalau Anda bisa Anda jawab, enggak Anda minta waktu buat bertanya kepada yang lebih pandai lagi nanti insya Allah. Tapi intinya jangan sampai kita ngobrol di sebuah tempat kita nggak bawa nama Allah untuk kemaslahatan kita insya Allah ya. Apalagi negeri kita kan negeri yang memang merdeka atas berkat rahmat Allah. Maka jangan hilangkan penyebab rahmat tersebut. Oke bro? Siap? Azan ya? Ayo sudah. Kita kasih waktu 5 menit kali buat azan, setelah itu dialog langsung ya. Silakan. Yang di sosial media juga nggak apa-apa ya, yang mau nanya langsungnya. Sekarang kita ada di Cafe 911 ya di Jakarta Bandung bersama teman-teman Faisal nih ya, teman-teman Faisal ini tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman dimanapun berada yang mengikuti kegiatan
Sering juga bersama Ustaz. Dari pagi tadi kita di Lembang juga ya. Yang mau ditanyakan silakan foto sambil menunggu aja, menjawab aja tentunya ya. Allah a'lam. Nah, boleh. Teman-teman yang lain juga yang hadir di sini silakan ya, kita ngobrol santai Pak ya. Halo ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu malam ini Ustaz. Barakallah. Sedikit apa ya? Selama ini kan kalau kita lihat di medsos gitu ya, kita ini bangga dengan apa yang dia miliki, Ya. bangga dengan hobi-hobinya, lalu kita posting segala macam gitu, apakah itu jadi sebuah atau jadi sesuatu yang bisa disebut ria atau jadi Ya. barangkali itu saja. Oke. Ya. Inti pertanyaannya, bagaimana orang yang suka memposting kebaikan-kebaikan kali ya? Intinya itu kali ya. Oke. Karena hobi kita. Ya memang manusia ini kalau dalam bahasa ulama itu al-ada al-muhakamah, tarkul ada adawah gitu lah. Adat kebiasaan itu menjadi sebuah rutinitas karakter seseorang. Bahkan al-ada al-muhakamah, adat kebiasaan itu jadi hakim, hukum kebiasaan gitu loh. Kita yang kebiasaan nongkrong kayak gini, ya mungkin kalau orang yang nggak paham biker, image-nya dia alah nongkrong buang-buang waktu betul. Nah, ya, karena mereka nggak tahu kalau kita ngobrol di sini ada kajian, ada omongan santai atau apalah gitu ya. Karena kan kita kenal sama temen ini bukan sesuatu yang kebetulan. Jangan pernah bilang, oh kebetulan gua kenal dia. Jangan. Takdir sudah bicara, memang kau kenal sama dia sudah. Sehingga ada event-event yang bagus yang terkadang kita posting nih di sosial media. Karena kan zaman sosmed nih sekarang ya. Mau nggak mau kita manfaat kayak sekarang gini nih. Walaupun mungkin nggak terlalu dipublikasikan karena kita khawatir juga kondisi pandemi ini kan ya. Ngeri ada hal-hal yang nggak baik. Intinya kita kan ada prokes tahu gitu ya. Kembali ke niat sih bro ya. Kenapa kembali ke niat? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Orang tergantung apa yang dia niatkan. Dan niat kata Nabi hahuna. Niat tuh di sini, di dada, di hati. Jadi orang nggak bisa kita jadi hakim buat agama orang lain, nggak bisa. Wah, dia sombong nih bro, riak nih. Pakai ngomong-ngomong di sosmed, ntar dulu apa nih? Dia informasi ini lagi kajian di Cafe 911 Bandung. Allah, dia mungkin enjoy ngopi santai dengan teman sambil ngomong agama. Dia pengen lu juga datang gitu loh. Kenapa kita nggak bisa berhusnuzon sih? Akhirnya kan buruk sangka mendatangkan keburukan gitu ya. Kecuali kalau memang dia ujub, takjub dengan diri sendiri. Kayak ini temennya bilang, gue punya masalah bro, lu tahajud seminggu aja deh. Nah langsung di sosmed jam 2:30 malam tuh tahajud hari pertama, tahajud hari kedua. Ini ujub lain lagi. Salah lagi kalau kayak begitu ya. Atau menginformasikan di sini di Cafe 911 ini, aduh ini apa namanya, kopinya dahsyat bro ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu diicip-icip datang sendiri kemari gitu. Malis boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kalau yang penting niat di komentar oke lah ya. Kayak ini kan niatnya nanya kan, dari niat yang lain. Tapi ada hadiah. Niat juga bro. Hadiah pertama baju yang berbagian. Dalam agama gitu loh, selalu ada sesuatu yang baik walaupun niatnya bukan buat ini. Ayo, saya lagi mau nanya nih. Ente juga lagi borong rumah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mungkin pertanyaan ini sering mungkin ditemui sama teman-teman ya. Makan. Jadi biasanya kalau sekarang kan banyak yang disebut hijrah ya. Hijrah, iya. Dan katanya kalau hijrah itu biasanya orang ada yang 100% langsung berubah. Iya. Nah, kebetulan itu juga saya pernah mengalami. Jadi ketika punya teman yang hijrah langsung 100% berubah, ada
kadang malah jadi menggurungnya secara otoriter. Iya. Nah, gimana sikap kita gitu ya? Ya kita kan harus sosialisasi juga dengan mereka gitu. Ah. Kita cara berbicara Iya, gitu, betul. supaya tidak ada putus silaturahmi. Iya, betul. Ya, Oh, itu betul. warahmatullahi. Ini pertanyaan dahsyat itu. Dahsyat. Jadi ente kasih baju, kasih gantungan kunci juga ini. Iya. Ini bro, ini baju ini spesialis dari teman-teman Samase ini. Jadi kalau di broadcast ya, di sosmed Samase itu lebih banyak di sini, masya Allah. Iya, emang jujur di kasus nih bro. Banyak orang hijrah ini malah terkesan gak good looking gitu ya. Sehingga dalam pergaulan suka ada yang ngomong, gue sih mendingan dia yang dulu bro, waktu belum hijrah asik, gaul habis. Sekarang pas hijrah, astagfirullah, gue begini salah, begitu salah. Kan gue tahu dia dulu, kan gitu ya. Ini juga perlu dilurusin nih, karena agama itu membuat orang jadi baik. Target ibadah itu kan la'alakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kan orang yang yaj'alahum makhrajan, diberikan solusi gampang dalam hidup, dan jadi orang yang tawakal, jaminannya surga loh. Bukan berarti kita habis berbuat baik itu kita mati masuk surga. Umur kita masih panjang, cuma karakter penghuni surga kita miliki gitu loh. Ente hijrah, hayalannya surga, belum mati, harusnya punya karakter penghuni surga. Nah, karakter penghuni surga itu 3. Qoribin, hayyin, sahlin. Qorib, gampang akrab. Orang kalau baru hijrah jadi nggak akrab sama orang, maaf nih, ada yang salah. Harusnya orang kalau makin ngerti agama makin fleksibel dong. Nabi yang bilang qoribin, gampang akrab, hayyin, lembut, memberikan dispensasi dan maklum sama orang yang baru hijrah, bukan menjadi hakim. Celananya digulung bro, nggak boleh digulung bro. Isbal tuh dibuka malah ngengser, isbal tuh, terus gimana, jangan dipakai, dia telanjang ya, terus gimana gue ente kalau ngelarang kasih solusi. Kasih solusi, betul, memang dia ngomong gak salah. Nabi yang bilang, kok bukan dia yang ngomong. Kullu izarin tahta qadamai annaru ahqqu bi. Nabi yang ngomong, bukan si Dudung Warpawi, betul. Setiap kain di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Rasul yang ngomong. Masa kita nggak yakin? Cuma kan nih orang belum kenal Rasul. Ente mau ngomong hadis ke orang yang nggak kenal Rasul, ya susah. Makanya teknik dakwah dalam Islam ini, kenalin Allah dulu, kenalin Nabi Muhammad, kenalin Islam. Kalau 3 ini dia sudah paham, kita ngomongnya enak nanti. Bro, Allah berfirman. Bro, Rasul bersabda. Bro, dalam Islam asik. Ini apa nama Allah aja belum. Kenal Rasul boro-boro, apalagi baca hadisnya. Ditanya Islam cuma singkatan, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, betul. Cuma di Indonesia doang tuh, karena orang Arab nggak ada yang paham lohor, betul. Jadi meskilah, nah akhirnya dimulai, jangan akhi ya, ada tahapannya, proses. Hayyin, lembut. Sahlin, mudah itu memberikan dispensasi buat orang yang baru berubah. Karena manusia nggak ada bisa berubah langsung, siapa? Emang megaloman berubah, betul? Ngalamin nggak? Angkatan 7 bulan paham tuh kalau megaloman. Jadi ada proses. Nah makanya Ustadz gimana ngadepin yang kayak begitu Ustadz? Ingat, kita berteman sama manusia bro, pasti tempatnya salah. Pertemanan yang paling baik itu ketika kita menyiapkan maklum buat teman kita. Maka bahasa Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Makanya kita yang tahu dia sebagai teman, jangan depan umum kritik, kayak tarik tangannya bro, sorry bro, gue pengen lu yang dulu kayaknya asik deh. Yang lu omongin bener semua, cuma cara lu gue gak demen gitu ya. Boleh. Insya Allah kalau 4 mata itu dia ngerti. Jangan tembak depan umum, ada bawa adat nanti ya. Jadi intinya sih tinggal kita menyiapkan maklum, mengemas bahasa persahabatan. Karena gini bro, Nabi sendiri kalau sudah bicara dakwah di hadapan para sahabat, dia menghapus kerasulannya, istilah kerasulannya. Karena bahasa Nabi begini, "Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hada khalilullah." Kata Nabi gini, kalau boleh aku memilih kekasih,
Abu Bakar itu kekasihku. Tetapi sahabat kalian ini, bahasanya sahabat kalian. Beliau bisa ngomong, tetapi Rasul kalian, Nabi kalian bisa. Beliau pakai bahasa, walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Nah, ikatan persahabatan ini, Masya Allah, mahal bro. Ya, mahal. Ini mesti kita jaga. Dan teman yang bisa memaklumi teman. Sampai di Quran kita bentrok sama orang tua saja. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu mengajak perbuatan kufur, syirik, jangan patuhi, tapi jadikan dia sahabat. Sahibuhuma. Bersahabatlah dengan orang tua, siapkan maklum. Nah, dalam mengajar juga sama. Kita kalau nggak bisa bersahabat ya susah dong. Nah, bagaimana menimbulkan persahabatan? Jangan bakhil sama teman. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Ya, mudah-mudahan cinta makin tumbuh di Faslin nih. Melalui kafirin Muhammad dan Ibu Ibrahim insyaallah ya. Ayo, ini belah kiri mulu, nggak ada yang kanan mana? Ayo, pegang. Anda sambil ngopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum bertanya saya mengucapkan syukur dulu Barakallah. Mandunya akhirnya Ustaz dari habisin madunya karena baru dipakai sedikit jadi satu. Ente harus tahu sinjanya sin severi mana kali. Sama kopi sama yang ada setengah botol lagi tapi takut jadi. Nah, maaf yang kedua namanya Isa, bagus. Ya, Ustaz mau nanya gini, kita harus punya tahu dalam keadaan duduk berdiri, mungkin naik motor Vespa juga sama kan harus kita terus. Nah, bagaimana caranya atau ada amalan apa biar kita tetap istiqomah mengingat nama Allah dalam tolong kita? Supaya istiqomah nih. Ya. Oke. Ya. Kalau supaya istiqomah kita kasih gantungan kunci dulu baru nambah. Karena nanti itu digantungkan kunci itu kan limited edition tuh ya, jarang-jarang begitu. Itu ada alamat YouTube, IG dan lain sebagainya. Mungkin bisa lebih panjang dialog kita nanti insyaallah ya. Pak, istiqomah ini penanya yang ke-1017 berarti ini. Mengenai istiqomah. Istiqomah itu dalam bahasa Arab tuh asata qaima. Asata itu tolak, asking, meminta kepada Allah kemampuan untuk merutinkan kebaikan. Orang yang beristiqomah, orang yang minta kemantapan hati kepada Allah. Yang jadi masalah, banyak diantara kita minta ke Allah tapi nggak ngerti cara, bahkan nggak tahu Allah, Pak. Kalau boleh jujur, Pak, kita ini orang Islam, ditanya nama Allah nggak ada yang hafal, Pak. Dan uniknya berdoa sambil menangis. Ke siapa bro? Ke Allah. Siapa Allah? Nggak tahu. Allah yang bilang walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Suruh minta dengan nama Allah, gimana kok nggak hafal? Terus selama ini ente minta ke siapa? Ke Allah yang ente nggak kenal. Ajib. Udah gitu nangis lagi. Ya Allah, kayak kenal bohong, sandiwara. Ikut-ikutan imam, baca panjang ikut nangis. Imam sih paham. Ya emang yang dibaca, gila habis tahu tanya, lu nangis juga kenapa? Gua nggak paham tadi. Wah, ini bahaya nih. Makanya istiqomah kita minta kau, tapi caranya kita kenal Allah dulu. Kenal Allah, caranya bagaimana? Bagusin ibadah. Ujung semua ibadah la'alakum tattaqun, bertakwa kita kepada Allah ya. Kalau sudah bertakwa apa? Ya ja'alahum makhraja, diberikan kemudahan. Kalau sudah diberikan kemudahan apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang bisa tawakal, bisa menyandarkan diri kepada Allah. Ini yang paling asik, Masya Allah ya. Jadi dengan sendiri akan timbul nanti. Karena istiqomah itu buah yang dipetik, Pak. Kita rutin mengenal Allah, berzikir, beribadah dimanapun, di tongkrongan kayak gini. Nongkrong dalam Islam diperbolehkan. Dulu sahabat nongkrong Nabi larang. Kata sahabat, kita nongkrong asik, nginget zikir, nginget Allah dan lain-lain. Kata Nabi, ya udah, yang penting hakku tarik hakku. Dalam tongkrongan jangan merusak hak jalan. Apa hak jalan itu? Menjawab salam, jangan menyempitkan jalan, berarti males. Gak ada masalah kan? Nah, kalau bisa merutinkan kita berbuat baik, insya Allah kita akan baik terus dimanapun kita berada, insya Allah ya. Allahu a'lam. Barakallah. Ada lagi? Betul. Ayo, betul.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya soal zakat, Ustaz. Zakat, Jadi misalnya kita punya penghasilan beberapa tahun yang lalu, tapi kita lupa hitungannya. Nah, kita lupa zakatnya pun itu udah bayar berapa lama lagi. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap melaksanakan kewajiban zakat? Iya. Dan keduanya, apabila teman kita punya utang ini sudah lama, apa yang harus kita lakukan? Iya. Bila kita menagih akan menjadi Iya. persahabatan kita rusak, hidup rusak. Iya. Barakallah. Iya, berkaitan dengan zakat nih. Zakat memang dalam Islam hukumnya wajib, ada di rukun Islam ya. Zakat itu mengeluarkan harta dari yang kita miliki yang sampai nisabnya dan setahun usianya. Zakat mal. Kalau zakat penghasilan itu zakat orang-orang yang bertani. Ya, setiap panen itu ada 10%, 5%. 10% itu buat orang yang melakukan dengan air hujan. Tapi kalau 5% menggunakan alat atau mesin. Nah, setiap panen, dan itu bisa kalau bayam 3 pekan sekali, kangkung 3 pekan sekali, atau mungkin kol 2-3 bulan dan lain-lain gitu ya, ada umurnya lah. Jagung 70 hari apa itu. Bagaimana kalau sudah kita punya penghasilan tapi kita lupa zakat, Ustaz? Dan waktu itu nggak tahu berapa. Dalam syariat agama ini kan terangkat hukum dosa dari orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Ya, kalau ente lupa gugur hukum sampai ingat. Nah, tapi nggak ingat, Ustaz, berarti belum ingat, namanya belum lupa. Fattakullah mastata'tum. Tapi kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat, karena zakat itu mentazkiyah harta kita, membersihkan batin kita juga, zakat fitrah kita bulan Ramadan itu ya. Nah, jadi fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau memang mau dibayarkan juga, ya antum bisa mengira-ngira income setahun. Kalau nisabnya 83 gram emas, kalau nilai harta yang tersisa 83 gram emas, kemudian usianya setahun, keluarkan zakat 2,5% dari harta yang kita miliki gitu ya. Tapi kalau antum masih belum ingat juga, Allah ghafur, Allah Maha Pengampun insyaallah. Barakallahu fiik ya. Kemudian kedua apa tadi? Oke. Utang itu wajib, akhi. Di kita ini emang kadang-kadang lucu. Kalau mau utang sampai dandan, sampai rapi. Mau kemana bro? Gue mau ngutang dulu. Ngutang dandan. Ya. Giliran tagih mah belakang lupa. Kok jadi 3 minggu nggak mau bayar, sekarang gimana? Qadarullah. Kalau nggak ada usaha jangan ngomong qadarullah. Semua juga qadarullah. Semua qadarullah, tapi ada usaha dong. Kalau emang nggak mampu kan temen udah bayar minjemin bro. Oke, 2-3 hari ke depan janjiannya belum bisa on time nih. Ya gimana? Baiknya seperti apa menurut antum ya? Anak ikutin aja lah. Antum mau hukum anak, mau kasih kerjaan apa yang gratisan, anak kerja nggak usah dibayar atau gimana? Tapi intinya janjiannya meleset nih, janjiannya meleset gitu lah. Ada keterbukaan, bukan malah ngilang-ngilang. Nah, menagih hutang itu wajib karena hak. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat repot nanti dia. Di akhirat itu bakal diambil dari amal solehnya ke kita semua. Dan kalau memang dia meninggal, waris itu hutang. Jadi jangan cuma sisa harta orang tua yang kita ambil bagi-bagi, utang orang tua juga waris, dikeluarkan. Disitulah fungsi kita banyak anak. Ya harus bagi-bagi utang. Anaknya atuh, utang puasa sebulan nangis. Ya intinya wajib dibayar. Ya Allah Muhammad. Bro, Nggak muat soalnya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini mau tanya juga, jadi kaitan dengan hijrah tadi ya, sama Iya. istiqomah. Kan selalu beriringan antara kita niat hijrah dengan godaan yang lebih besar. Jadi ketika kita berusaha meninggalkan sesuatu, godaan terhadap hal itu juga biasanya seiring dengan kita godaannya lebih besar. Iya. Nah, pada saat kita mencoba untuk bertahan, kemudian ada hal-hal yang terkadang tidak bisa kita kendalikan. Gimana pandangan Rasul terhadap, misalnya ada contoh cerita sahabat atau pada zaman itu terhadap orang yang
kalau melihat bagaimana cara dakwah Nabi sehingga banyak para sahabat yang hijrah, itu ada beberapa hal yang ditekankan. Dulu waktu Nabi mengajak banyak sahabat hijrah, hijrah dalam artian pindah agama di Mekah, itu yang ditekankan tentang akidah dulu memang bro. Jadi orang yang hijrah ini bukan cuma digiring untuk bertobat, berubah, tapi dijelaskan sama dia, orang kalau sudah hijrah itu ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, orang yang baru hijrah itu harus belajar. Jangan sampai hijrah diekspos tapi dia nggak belajar, ini bahaya. Takut jadi riya, jadi ujub. Hijrah diidentikan sama penampilan Islami, pakai jenggot, jidat cemong, waduh. Itu sih kalau istilah penampilan, pemain bola Eropa juga berbelok semua, betul? Kalau bicara jidat cemong kan yang asam urat nggak cemong-cemong, susah nungging, betul ya? Nggak gitu juga, gitu ya. Lebih ke akidah. Ingat dakwah sahabat yang namanya Mu'az bin Jabal dulu bro ya. Nabi ajarkan berdakwah untuk ngajak orang hijrah. Yang pertama kau sampaikan nanti, Mu'az ajarkan kepada mereka syahadat dulu. Orang yang sudah hijrah, jelaskan tentang persahabatan. Ya, dimana harus ada ikatan muamalah antara dia dengan Allah. Yang namanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, ini diperjelas. Karena banyak orang yang hijrah karena buat temen, hijrah buat komunitas. Gue pengen masuk ke situ asal gue mirip sama dia, berawalnya begitu tuh. Kan kata Nabi, orang yang hijrahnya karena dunia, Allah berikan dunia. Orang yang hijrah karena perempuan, diberikan perempuan, diberikan pasangan dalam hidup. Justru di Islam tidak, hijrah itu karena Allah. Makanya tekankan sama orang yang hijrah, yuk kita belajar dengan cara yang asik. Karena kan kalau orang baru hijrah digiring ke masjid juga gak susah. Ya bayangin imamnya baca panjang udah tobat duluan, betul? Besok diajak lagi, lu mau sholat gak? Enggak ada, gua gak kuat, imamnya gila. Imam negagin sunnah, baca panjangan dikit gitu ya. Setelah dia kenal Allah, ajarkan kepada dia tentang sholat. Sholat itu penting bro. Sekarang kita hijrah, kalau kita nggak sholat gimana? Al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat, kata Nabi. Beda kita sama orang kafir, musyrik, sholat. Paman tahu kau takut kafir, yang ninggalinnya kafir. Ini kita di bikers ya. Jadi orang-orang yang hobi di motor, terus kita nggak sholat walaupun Islam, itu hubungan suami istri kita zina. Jangan cari aman, enak aja. Gue muslim bro, ya gue emang nggak sholat, Allah juga paham. Allah paham, tapi lu enak. Orang Islam ya sholat. Kan sholat ini yang mencegah tanhanil faksa wal munkar kan. Sekarang gimana ente bisa ninggalin dosa kalau sholat aja enggak? Terus gimana cara sholat? Ya belajar. Kamu tercipta untuk itu bro. Dan sholat itu gampang sekali. Anda belum hafal bacaannya, jadi makmum. Ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Makanya laki-laki sholat di masjid, di musola berjamaah. Ini udah nggak bisa ngaji, sholat sendiri, apa yang lu baca? Nggak bakal ketemu, susah. Makanya dibilang laki-laki soleh di masjid, perempuan soleha di rumah. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki soleha. Aku baik kalau soleha. Jadi dapat manfaat sholat, gitu ya kita bayangkan. Karena sholat ini efek utamanya itu tanha anil faksa wal munkar dengan sendirinya. Kalau sholat sudah oke bro, ya ajarkan kepada mereka sedekah. Jangan ngomong perbedaan, lu NU, lu Muhammadiyah, jangan begitu, udah. Itu sih ormas, ada di Indonesia doang. Saya ngajar ke Jepang kemana gini, ngeliat teman-teman NU Muhammadiyah gandengan, saya bilang akuran di luar negeri ketimbang di negeri sendiri gitu. Jangan, itu ormas, agama bukan ormas. Ya, kita mau masuk ormas terserah kita, tapi jangan diormaskan nih agama, jangan ya. Kita pengen bermuamalah itu. Ajarkan kepada mereka tentang yang namanya sedekah. Bro, tahadu, tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Orang nggak ada yang nggak seneng dibagi, apalagi yang dibaginya manfaat. Wah, kenangan. Nah, kalau sudah dia sahabat, sholat, sedekah, saling memberi, sudah apa kata Nabi? Iya ke waqara imma amwalihim. Hei penceramah negeri, jauhkan dirimu dari harta orang kaya. Boh, ini bukan kerjaan nih begini nih. Ini kewajiban. Saya bilang sama teman-teman biker yang beli ala zikir, bro, gue kalau nongkrong di mana gue nggak nyampein agama, gue nggak mau.
Tapi udah ya, karena kewajiban nyampein, bicara dia mau pakai enggak urusan dia. Yang penting itu gugur hukum kita sampein. Saya sih yakin dengan begini akan terpakai dengan sendirinya, akan tercapai dengan sendirinya. Jauhkan dirimu dari harta mereka. Dan wataki dakwatal mazlum, jauhkan dirimu dari doa orang yang terzolimi. Hati-hati bro, tadi pertanyaan yang kedua, ketiga tadi ya, yang satu bilang orang beragama jadi berubah, hijrah berubah. Jaga sikap, jangan gara-gara kita orang lari. Ya baru hijrah 2 minggu aja bro, lu berubah deh, takut lo dasar penghuni neraka. Terus gua harus gimana? Lu kayak gua, oh gak, baru pindahnya gini gimana udah lama. Jadi nggak boleh kayak begitu. Itu tugas ustaz untuk menyampaikannya. Bicara kita kalau ngerubah ya rubah dengan tangan, kalau nggak bisa rubah dengan lisan. Teman masih nggak bisa berubah ya udah, jangan kesel hati. Doain semoga diberikan hidayah. Makanya biasain bro nih anak berikan. Kalau ketemu tuh mengucap salam. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Bukan hey bro. Hey. Bukan. Tuh biasain salaman, bukan kepel-kepelan gitu loh. Nabi itu bilang salaman, menggugurkan dosa. Ini kepel-kepelan, kenal belum udah berantem gitu. Ini kan pandemi tak. Emang lu nggak ngantongin hand sanitizer gitu? Sunnahnya tuh kita salaman, ya. Pakai sanitizer sama, begitu juga sama nular virus dari sini. Udah, Islam punya cara salaman sendiri lah ya. Insya Allah ya. Ada lagi mana masalahnya kalian? Ini sebenarnya ngukur badan gue tahu namanya. Yang rezeki. Poligami nih. Ayo, foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya nih, saya pernah dengar masalah istidraj gitu. Istidraj. Ya, nah saya tuh pengen lebih memahami lagi istidraj itu apa sih? Oke. Supaya teman-teman juga yang belum tahu. Iya. Ada temen nanya Ustaz tentang istidraj. Ada jelasinnya bingung Ustaz. Istidraj kata Nabi begini. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa dzalika istidraj. Kata Nabi gini, bro, kalau ente ngelihat orang dikasih kelebihan sama Allah, sementara ente pengen kayak dia cuma nggak dibagi sama Allah. Ini orang jelek agamanya, cuma digampangin dunianya. Katakan itu istidraj. Ya Allah Ustaz, gue berani ngadu sholat sama dia, tat banyakan gue sholatnya tat. Gue berani ngadu ngaji tat, lancaran gue tat, gue di ikro 6, di ikro 1 nggak hatam-hatam tat gitu. Cuma rezekinya gampangan dia tat. Rumah aja sebulan 3 kali ganti warna tat. Terus Mas Bulo, masalah Bulo. Kenapa emang? Ih kebayang tat 3 kali emang dia agen chat Bray. Ini harus buat suzon. Motornya gitu tat, asal dia mau nunjuk kepake besok tat. Ya kan emang dia masuk klub temannya asik-asik tuker-tukeran. Heran seuzon aja. Aneh ngaji, rutin sholat, rutin udak-udak Ambon di pojokan lampu merah tat. Kreditan belum beres. Aduh Ustaz ini gimana Ustaz? Bro itu istidraj, diulur sama Allah. Karena kalau dalam Islam tuh wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Pertolongannya namanya al-maunah. Ini sholat kagak, ibadah kagak, rezeki gampang, itu istidraj. Baik, kalau saya suka bilang sama teman-teman di MBI Muslim di Indonesia bro ya, usahakan baker yang ngaji, bukan yang ngaji jadi baker. Kenapa? Karena kalau baker ngaji nggak biasa megang Quran jadi ngaji. Tapi kalau udah ngaji jadi baker lupa Quran di mana naruhnya. Itu kan bahaya. Jadi kita kalau bisa kayak begitu. Jadi ada proses yang betul. Jangan lupa kita butuh al-maunah bukan istidraj. Jadi istidraj itu istilah apa namanya yang Allah berikan untuk mengulur keburukan yang dia miliki. Makanya lihat tuh, makin jauh dari agama, makin jauh dari kebenaran gitu kan. Nah, ana sih berhusnuzon nih bro. Kita walaupun ketemu di 911 gini nih, ini al-maunah bukan istidraj. Karena siapa yang nyangka kita bakal ngomong zakat di sini kan? Kita bakal ngomong tentang bagaimana istiqomah, bagaimana terdakwahi kemudian nggak kaku dan keras dan lain sebagainya. Dan kita bisa saling tahabu. Feeling gue pas loh ini. Kurangnya. Ada lagi.
Iya, salam. Salam. Ini agak-agak berat juga nih kayaknya. Mau nanya, ini tanggapan dari Ustaz. Iya, siap. Terkait yang lagi viral terkait toleransi beragama di Indonesia. Iya. Tanggapan Pak Ustaz gimana? Iya. Terus yang kedua, tadi terkait istiqlal juga ya. Iya. Nah, sekarang maraknya juga di Indonesia ini terjadi, mungkin saya ya, banyaknya kezaliman, ketidakadilan terhadap agama Islam. Iya. Ini tanggapan Pak Ustaz gimana? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah yang bilang, seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman bertakwa kepada Allah, Allah bukakan rahmat dari langit dan bumi, keberkahan itu. Inilah yang membuat kita ini bersemangat sama-sama biker. Dulu mungkin kita ngomongnya dunia mulu, betul? Senang kalau melanggar karena juga polisi itu paling asik. Dulu kan begitu begitu. Dulu kita kalau ngelihat lampu semuanya hijau, tak nggak ada yang merah, betul? Sekarang ada merah, ada hijau, ada kuning, gitu ya. Kenapa dulu hijau semua? Yang nggak ada yang kita takutin, Ustaz. Sekarang nggak, alhamdulillah, Ustaz. Makanya kita kalau merah berhenti, kuning jalan pelan-pelan, hijau jalan cepetan dikit. Kalau dulu, kita kuning makin kencang, takut keburu merah, betul? Hijau pasti jalan, merah saya terabas, sampai kena sama polisi di depan. Baik. Kata polisi, selamat siang ya. Lihat lampu merah tadi, lihat Pak, kenapa dilanggar? Saya kira nggak ada bapak. Dulu kan begitu ya. Kayaknya pede banget bikin dosa dulu ya. Sekarang udah nggak, alhamdulillah. Nah, demi Allah, selama memang masyarakat ini bagus agamanya, jaminan Allah yang ngomong tadi. Makanya terjadi muskilah di negeri kita ini, karena kalau boleh jujur, kalau saya sih tersinggung dengan hadis Nabi yang mengatakan umat Islam tuh di akhir zaman itu kayak buih di lautan. Cuma namanya doang Islam. Saya berani bawa 1 juta di kantong, saya kasih hadiah deh. Wallahi, ada gak yang bisa lancar menyebut 99 nama Allah dengan artinya, silakan. Padahal nama Allah loh itu. Kasus di kita bro, khusus di kita ya. Kita tuh orang Islam yang nggak kenal Tuhan kita, ini kan masalah bro. Makanya di negeri kita jadi berantakan, nih gampang terfitnah kita sama orang-orang yang berusaha untuk merusak Islam itu sendiri kan. Nah, ini yang kita nggak pengen. Saya cinta sama para biker, makanya saya bilang bro bikin MBI, wadah dialog para biker deh. Gimana caranya supaya ini kita bisa ngomong agama pakai bahasa biker begini. Kalau pakai bahasa kelas kan pada kabur atu-atu gitu ya. Bahasa itu lebih jelek. Terbukti kok kita ngomong agama gak ada yang ngantuk dari tadi. Ya kan kita santai bahasanya. Jadi intinya kerusakan yang timbul seperti ayat dikatakan ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Keburukan, kejelekan yang kau rasakan itu ulah tanganmu sendiri. Apa ulah yang pertama? Kita jauh dari Allah dan kita nggak kenal Allah. Ada Quran yang nggak ada keraguannya, berapa lama kita nggak baca? Kalaupun kita baca nggak paham artinya, jadi akhirnya hilanglah kemuliaan. Kalau dulu Indonesia merdeka, memang jenderalnya Sudirman, jenderal penghafal Quran Multi Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya Kiai Haji Nur Ali, Kerawang Bekasi tuh, Hairul Anwar, ingat sajaknya di antara tulang-tulang bulan yang berserakan itu jenderal dari NU penghafal Quran, murid dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita punya Haji Agus Salim, Buya Hamka, bahkan dulunya kita punya Pangeran Diponegoro, kita punya Tuanku Imam Bonjol, Tengku Nandrencek, Sultan Hasanuddin. Ya Allah, ya Belanda gemeter ulama semua isinya. Kalau sekarang coba, ya bahkan kita aja bisa saling hujat kok di sosial media, bukan saling mendoakan di antara kita. Nah, makanya kalau kata Sayyidina Ali, ini Ali bin Abi Thalib yang ngomong ya, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya bagus agamanya, pemimpinnya bagus. Tapi kalau rakyatnya biong, tukang kantor, semuanya otaknya bagaimana mengambil keuntungan, pemimpinnya bakal mirip. Maka yang paling baik yuk kita berubah jadi orang-orang yang betul dalam keagamaan, nanti akan datang fitnah dengan sendirinya. Nah, fitnah yang ada kata Allah, wa ya'fu an katsir, buru-buru minta ampun sama Allah. Wa ya'fu an katsir,
Keburukan yang kau rasa itu penyebabnya ulah tangan kamu sendiri. Ayo bismillah kita istighfar. Aneh sih berharap mudah-mudahan nih presiden kita ini melalui sosial media ini bisa mendengar. Ya, baik itu dari pemerintah pusat, presiden itu sendiri maupun gubernur-gubernur yang ada atau wali kota atau bupati, serukan masyarakat untuk banyak memohon ampun sama Allah. Wahai masyarakat Indonesia sekalian, ayo kita jujur deh. Ntar malam bangun malam deh, Allah turun ke langit dunia seperti malam. Minta ampun, yang minta ampun kan ku ampunkan kata Allah, yang minta perlindungan kan ku lindungi kata Allah. Kesempatan kita mohon ampun. Nah, dengan masyarakat banyak memohon ampun, baguskan agama dengan cara belajar dimanapun berada. Indonesia ini bakal jaya lagi, bro. Wallahi anak optimis. Ya, walaupun mungkin sosial media nggak mengekspos secara umum, secara utuh, tapi bukti kita nyaksikinnya, karena kita ini teman-temannya riding dari mulai 0 km Aceh sampai dengan Merauke ya. Bahkan kita juga ke negara-negara tetangga ketemu seorang langsung. Demi Allah, orang Indonesia ini begini. Saya yakin satu waktu Indonesia bakal mulia lagi ke depan nanti insya Allah ya. Makanya jangan hindari yang namanya belajar walaupun kita seorang biker ya. Semoga manfaat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bro? Nah, seperti itu. Habisin hadiah kita habisin ya. Ada dua lagi foto yang mau nanya silakan. Ada lagi? Ada dua hadiah lagi nih foto kamu ada bawa pun. Atau teman-teman dari biker nanti kalau ada komunitas yang memang nongkrong di mana, yang bisa ngobrol sama teman-teman dari Bandung ini, informasiin aja. Kita dalam setiap bulan ada nanti kegiatan yang dilakukan di sini insyaallah ya. Foto, ada lagi kelas? Apa ya? Iya. Ustaz, gimana caranya biar nggak sombong kalau lagi touring komunitas? Kadang-kadang berasa beda kalau lagi udah dibilang motor gede itu nggak menambah tinggi kita. Knalpot kenceng besar suaranya juga nggak menambah wibawa kita gitu. Karena motor itu dipakai untuk sebuah tujuan. Kalau tujuannya cuma buat sombong ya ngapain? Motor itu kan cuma kuda besi. Zaman Nabi kan itu ada kuda, ada onta, ada keledai. Mungkin kalau kuda itu bisa motor sport kali ya. Kalau onta itu moge. Kalau keledai ya metik atau bagar sejenis yang buat dalam kota gitu ya. Ya wallahu alam bisawab bro ya. Tapi intinya motor dipakai untuk sebuah tujuan. Kalau gara-gara motor jadi sombong jual tuh motor ngapain sih? Buat apa motor-motor mahal segala, mendingan jadul tapi asik kayak Veslim nih. Jadi tinggal tujuan ke motor buat apa gitu ya. Tapi moge juga penting, kita kalau luar kota pakai Vespa boleh 13 kali ngurut urusannya tinggal. Ya pokoknya lagi silakan lagi. Terus ya insyaallah mudah-mudahan manfaatnya obrolan santai kita nih di Cafe Namuan Bandung ya. Ke Bandung nggak kena iklan rugi gitu, jadi punya ajib nih. Anda ngerasain sendiri nih ya. Semoga manfaat insyaallah ya. Dan teman-teman dari Veslim sukses selalu ya. Ya semoga ukhuwah kita selalu terjalin terikat karena Allah ya. Karena demi Allah negeri ini butuh kesatuan persatuan masyarakat karena Allah. Ya, dan kita berharap dan jangan bosan saling mendoakan di antara kita, doakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaan insyaallah ya. Doakan para pemimpin-pemimpin kita, jangan lelah mendoakan mereka karena hidayah walaupun tertunda pasti akan datang insyaallah ya. Semoga manfaat. Buat saya minta maaf pada kekurangannya, kesempurnaan hanya milik Allah. Yang mau tahu alamat di sosial media bisa buka di Al-Azifi Channel dan USB.Bawazir di IG nanti ada beberapa kegiatan santai para biker nanti insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal ngobrol besok sama teman-teman dari Brigis tuh ya.